selamat, lingun nelatai, salam sehujud karena melempang. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menceritakan yaitu cerita daripada Batu Bawu yang ada di desa Tumbang Miwan. Singkat cerita, pada zaman dahulu di desa Tumbang Miwan, tepatnya di sebelah hilir, yaitu tepatnya di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kecamatan Kurun. Di situ termuat sebuah kisah legenda, yakni kisah Batu Bawu, yaitu kisah percintaan antara makhluk halus dan manusia. Di Kampung Baras atau Kalekak Lewu Baras ada keluarga yang mempunyai seorang anak bernama Hendun. Dia adalah laki-laki gagah dan suka berburu ke hutan. Pada suatu ketika Hendun berburu ke hutan Bukit Bantilung atau Pematang Karyau ke arah Teluk Plentang. Sepanjang hari dia berburu, tidak ada satupun buruan yang ia dapat. Tidak ada satupun binatang yang ia dapat. Tak panjang cerita, ia langsung dalam pikirannya ingin pulang ke rumahnya di Kampung Baras. Pada ketika itu, dia berjalan menyusuri hutan Bukit Bantilung yang sangat angker atau bagana dalam bahasa Dayaknya. Pada saat dia menyusuri hutan, dia melihat sebuah rumah. Rumah itu tampak bersih. Tidak ada sampah, kotoran dan sebagainya. Baik itu di dalam, baik itu di bawah rumah maupun di luarnya. Pikir Hendun, di luarnya saja bersih, apalagi di dalamnya. 1-2 kali ia menyahut, tidak ada satupun orang yang keluar dari rumah itu. Pada hitungan keempat kali dia menyahut, baru ada yang keluar. Ternyata perempuan itu adalah penjelmaan makhluk halus yang ada di Bukit Bantilung itu. Hendun terkejut. Dia melihat perempuan itu sangat cantik. Wajahnya sangat putih. Dalam tenggorokannya, jika ia menginang, kelihatan sepahan kinangannya itu. Dan tanpa sadar, perasaan cinta tumbuh di hati Hendun. Mereka berdua langsung berkenalan. Nama perempuan makhluk halus itu adalah Kameluh Selung. Dia adalah penghuni Bukit Bantilung. Tak panjang cerita, sepatah 2 kata mereka berbicara, mereka langsung saling kenal. Timbul perasaan Hendun untuk mempersunting perempuan makhluk halus ini. Setelah itu, Hendun pun berbicara, "Wahai adik, maukah engkau menjadi istriku?" Kameluh Selung menjawab dengan malu-malu, "Iya kakak, aku mau menjadi istrimu. Tapi dengan syarat engkau tidak boleh membakar sampah, tidak boleh membakar hal-hal yang berbau busuk saat perkawinan kita berlangsung." Mereka berdua langsung, Hendun pun langsung membawa perempuan itu. "Baik," katanya, "aku siap menuruti syaratmu." Dan tanpa panjang kata, Hendun langsung membawa perempuan itu dan memperkenalkannya kepada ibu bapaknya. "Ibu dan ayah," katanya, "ini adalah calon istriku. Setujukah kalian jika ia aku persunting menjadi istri? Dengan syarat kalian tidak boleh membakar sampah, ranting pohon, babi dan sebagainya, apapun itu yang berbau saat pesta pernikahan kami." "Iya, siap anakku," kata ayah dan ibunya. Begitupun orang kampung juga mendengar kata-kata Hendun itu.
janji daripada Hendun kepada istrinya. Dan pagi pun tiba. Setelah semua orang kampung mempersiapkan segala sarana dan prasarana perkawinan, Hendun pun lalu melaksanakan, di dalam perkawinan itu dilaksanakan ritual balian menyaki pengantin sesuai dengan tata cara umat Hindu Karingan. Mengingat Hindu Karingan merupakan agama yang paling nomor satu pada waktu itu. Tidak ada Islam, Kristen, dan sebagainya. Nah, pada saat pesta perkawinan itu ada satu kecerobohan orang kampung. Mereka melupakan janji mereka. Mereka membakar, yaitu babi, karena bulunya sulit dikikis untuk jamuan orang-orang yang menghadiri pesta itu. Maka dari itu, babi itu pun dibakar, lalu menghasilkan bau yang sangat busuk dan menyengat. Lalu kening istri Hendun berkerut, mukanya masam seakan marah akan apa yang dilakukan orang kampung itu padanya. Seolah-olah mereka tidak menghargai mereka, menghargai dia sebagai istri dari orang yang paling ternama di kampung itu. Maka dari itu, istri Hendun pun bergegas turun dari rumah dan berkata, "Aku tidak sanggup dengan yang ada di kampung saat ini. Sudah aku katakan padamu bahwa janji tidak boleh diingkar. Janji harus ditepati." Maka sebelum istri Hendun pergi, dia memegang babi yang dibakar tadi guna menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan atau minjok dalam bahasa Dayak Ngajunya, untuk menghindarkan hal-hal buruk, kotor, dan sebagainya. Atas kehendak Ranyi Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa, hal yang tidak diinginkan tentu terjadi. Babi yang dia pegang berubah menjadi batu seketika. Istri Hendun pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu, yaitu menuju kampungnya atau Pukung Pahewan yang bernama Bukit Bantilung. Hendun melihat istrinya demikian. Dia sedih. Dia iba, terniang di hatinya untuk mengikuti istrinya ke alam gaib. Maka sebelum dia pergi, dia mengambil gong dan seekor ayam jantan. Peristiwa naas pun terjadi. Hendun pun berkata kepada ayah, ibu, dan orang kampung, "Jika kalian mendengar suara pukulan gong yang indah dan suara kokokan ayam jantan tiap hari sepanjang hari mengalun dan berkokok, berarti aku masih hidup. Tetapi jikalau suara itu perlahan-lahan menghilang, berarti aku sudah gaib. Aku tidak mati, melainkan aku gaib menyatu dengan raga istriku di alam gaib yang ada di Bukit Bantilung, yang dikenal sebagai kampung makhluk halus." Setelah kejadian itu, orang kampung merasa sedih. Karena Hendun telah mengikuti istrinya ke alam gaib. Sepanjang hari mereka mendengar suara gong yang indah. Mereka mendengar suara kokokan ayam yang seolah-olah menandakan sebuah kesedihan. Hendun dalam pikiran mereka masih hidup karena suara gong itu dan kokokan ayam masih ada. Tapi lama-kelamaan seiring berkembangnya zaman, suara gong itu perlahan hilang. Begitupun suara kokokan ayam itu. Dan mereka menganggap Hendun sudah gaib. Hendun tidak memiliki satupun keturunan yang ada di desa Tumbang Miwan, karena dia adalah makhluk gaib yang menyatu dengan istrinya.
saja cerita Hindun. Jika ada saudara-saudari yang ingin berkunjung ke situs Cagar Budaya Batu Babuy, mari kita sama-sama. Di sini sangat ditekankan peran generasi muda di dalam menjaga kearifan lokal yang ada, khususnya Desa Tumang Miwan sendiri. Terima kasih.